Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Syifa, dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa, kita akan dimudahkan dalam belajar. Teman-teman, kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA dengan materi bunyi. Pernahkah teman-teman mendengarkan bunyi? Misalnya bunyi suara musik, bunyi suara kendaraan bermotor, bunyi suara pesawat, bunyi suara orang berbicara, bunyi tepukan tangan, dan lain sebagainya. Jika pernah, teman-teman harus tahu apa definisi bunyi, ya. Bunyi merupakan getaran yang merambat. Jadi bunyi dihasilkan dari getaran yang merambat. Bagaimana bunyi dapat terdengar? Adapun syarat terdengarnya bunyi, yang pertama yaitu adanya sumber bunyi, ya. Tadi yang kita bahas adalah sumber bunyinya. Yang kedua adalah media perantara. Media perantara bunyi dapat melalui zat padat, zat cair, maupun zat gas. Misalnya, tepukan tangan, ya. Kita mendengar tepukan tangan dari orang yang ada di kanan kita misalnya. Nah, tepukan itu menghasilkan getaran, kemudian merambat melalui udara untuk sampai ke telinga kita. Nah, yang ketiga, syarat terdengarnya bunyi adalah adanya penerima, ya, kita yang mendengarkan. Pernahkah kalian mendengar suara sirene mobil pada mobil polisi atau mobil ambulan? Pasti semuanya pernah ya teman-teman. Nah, semakin jauh sirenenya atau mobilnya semakin bergerak jauh, maka bunyinya akan terdengar semakin lemah. Nah, ketika sirenenya atau mobilnya semakin mendekat kepada kita, maka bunyinya akan semakin terdengar jelas. Hal itu disebut dengan efek Doppler. Ya, teman-teman diingat-ingat ya. Selanjutnya, kita akan belajar klasifikasi bunyi. Saja ya Bu Guru? Ya, klasifikasi bunyi yang pertama adalah adanya bunyi infrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi atau getarannya ya kurang dari 20 Hz atau 20 getaran setiap detik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh beberapa hewan. Manusia tidak dapat mendengar ya. Contohnya misalnya jangkrik, gajah, angsa, anjing, dan lain sebagainya yang bisa mendengarkan bunyi yang getarannya lemah ini. Ya. Kemudian yang kedua ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ya. Bunyi ini didengar oleh manusia. Dan yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau getarannya di atas 20.000. Jadi lumayan besar ya. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar dan juga lumba-lumba. Karena bunyi ini juga tidak dapat didengar oleh manusia. Nah, teman-teman, sekarang kita kuis ya. Di situ ada manusia, ada kelelawar, ada gajah, dan juga ada jangkrik. Silakan teman-teman kelompokkan
mana hewan yang dapat mendengarkan bunyi infrasonik, mana yang dapat mendengarkan bunyi audiosonik, dan mana hewan yang dapat mendengarkan ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Silakan 5 detik. Sudah ya teman-teman? Mari kita cocokkan bersama-sama. Yang pertama ada gajah, ya, gambar gajah di situ. Gajah merupakan hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Yang kedua ada jangkrik. Jangkrik merupakan hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Yang ketiga ada kelelawar, ya, yang terbang-terbang. Kelelawar dapat mendengarkan bunyi ultrasonik. Selanjutnya ada manusia yang dapat mendengarkan bunyi audiosonik. Selamat untuk yang benar semua. Mari kita lanjut ke sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekarang, Bu Guru punya pertanyaan. Tahukah kalian mengapa gemuruh suara kereta terdengar ketika kereta belum lewat? Kok bisa ya? Keretanya belum lewat, tapi suaranya sudah terdengar sampai ke kita. Ayo, kenapa? Jawabannya yaitu bunyi paling cepat merambat pada zat padat karena partikel zat padat berdekatan dan rapat. Oleh karena itu, kereta yang akan lewat terdengar suara gemuruhnya dari rel, padahal keretanya belum sampai di depan kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, bunyi paling cepat merambat melalui zat padat. Gemuruh kereta itu merambat melalui rel keretanya, sehingga saat kereta belum lewat, suara gemuruhnya sudah terdengar sampai ke telinga kita. Yang kedua, sifat-sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang pertama kita akan bahas pemantulan bunyi. Ya. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi 2. Apa itu? Yang pertama gaung atau kerdam, yang kedua adalah gema. Gaung atau kerdam itu suara yang bersamaan atau hampir bersamaan sehingga tidak terdengar jelas. Contoh misalnya bioskop yang tanpa peredam suara. Suara filmnya sudah diputar tetapi akan terdengar suara lainnya atau bertabrakan, ya, yang hampir bersamaan. Contoh lain misalnya, kalian di gedung pertemuan, kalian berteriak atau bernyanyi, maka suara kalian tidak akan terdengar jelas karena hampir bertabrakan dengan suara kedua, ya. Yang ketiga ada studio musik. Nah, pemantulan bunyi yang kedua yaitu gema. Nah, gema merupakan bunyi yang terdengar pantulannya setelah bunyi asli. Ya, contohnya saat kalian berteriak di lapangan, misalnya kalian berteriak seperti itu, maka nanti akan menyusul bunyi hasil pemantulannya seolah-olah seperti ada yang menirukan kalian, padahal itu suara kalian yang memantul. Yang kedua, ketika kalian berteriak di gua-gua. Yang ketiga, ketika kalian misalnya berteriak di lembah-lembah ataupun kemudian kita lanjut ke penyerapan bunyi. Apa fungsi penyerapan bunyi? Nah, penyerapan bunyi ini untuk menghindari terjadinya adanya gaung. Contohnya misalnya busa, styrofoam, karpet, kain wol, dan gabus. Contoh nyatanya dalam kehidupan, ketika kalian datang ke bioskop atau ke studio musik, pasti di ruangan itu ada peredam suara. Entah itu bahannya dari styrofoam, karpet, busa, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya adalah
untuk menyerap bunyi. Sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas akan menjadi jelas karena suaranya sudah diserap ya. Karena kalau tidak ada yang menyerap itu nanti bunyinya akan terdengar seperti bersamaan. Ayo teman-teman, sekarang coba tebak mana contoh gaung dan mana contoh gema dari dua gambar tersebut ya. Yang pertama ada gambar ketika seseorang berteriak ke arah gua, dan yang kedua ada suara film di bioskop, yang mana bioskop itu tanpa peredam. Nah, kira-kira dari gambar 1 dan 2, mana gambar yang menunjukkan gaung dan mana gambar yang menunjukkan gema? 5 detik dari sekarang. Ya, selesai waktunya. Mari kita cocokkan bersama. Gambar 1, seseorang berteriak ke arah gua, merupakan contoh dari gema. Gambar 2, suara film di bioskop tanpa peredam merupakan contoh peristiwa gaung. Selamat teman-teman yang menjawab benar, dan bagi yang belum benar, banyak lagi membaca dan berlatih. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Untuk materi hari ini, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan sampaikan ke Bu Syifa. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.